I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ayu Ibu. Kenapa Ayu? Katanya sakit. Oh sakit. Ada suratnya? Kayaknya nggak ada. Oke, nanti Ibu sampaikan ke orang tuanya ya. Semoga kita doakan Ayu semoga cepat sembuh ya, biar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Iya, Oke. amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin membaca doa? Ayo angkat tangan. Ibu. Oke, Amel, boleh dipimpin membaca doa ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, makasih ya Amel. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, udah siap belum nih? Siap, Bu. Kok semangat sih? Siap. Sip, good job. Oke, perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan materi yang sangat keren pada pagi hari ini. Nih, sebelumnya lihat ke depan dulu semuanya. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Mangga. Mangga. Jus. Apalagi jus. Buah. Buah betul. Lia ini apa? Oke, nggak apa-apa. Dengerin ibu ya. Oke, di sini siapa yang setiap buka puasa bantu ibu buat Saya. makanan atau jus? Saya. Amel, biasanya yang bantu apa? Tentu masak. Masa sip, good job. Oke, ini tuh namanya jus buah mangga. Di sini tuh ada bahan-bahan dan cara memasak. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu pasti ada bahan-bahan dan langkah-langkah. Nah, ini tuh disebut teks prosedur. Tuh. Oke, iya betul. Nah, teks prosedur ya. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik memahami pengertian teks prosedur, peserta didik mengenal ciri-ciri teks prosedur, dan peserta didik menyusun dan membuat contoh teks prosedur. Oke, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Kelihatan Ibu. Oh, nggak kelihatan. Oke, gini kelihatan nggak? Kalau gini, kelihatan. Oh, ini bisa di sini. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu secara urut agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar. Oke. Next ya. Iya Ibu. Sebelumnya ibu mau tanya, kalian pernah nggak melakukan sesuatu sesuai dengan tata cara atau langkah-langkah? Pernah Ibu. Contohnya apa? Membuat teh manis. Betul, sip, good job. Biasanya kalau lihat di mana? Kalau misalkan lihat langkah-langkah itu Di di YouTube. YouTube, Google Ibu. Google, pinter banget. Oh iya, sip, TikTok. good job. Atau bisa dilihat di kemasannya ya. Ya. Next. Nah, tujuan tes prosedur itu memberikan petunjuk cara melakukan suatu kegiatan, membantu pembaca agar tidak salah dalam melakukan langkah-langkah, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan teratur. Nih, Ibu kasih contoh. Misalkan kita mau bikin mie goreng. Nah, ada langkah-langkahnya kan. Sedangkan kita itu langkah-langkah awalnya itu memasukkan bumbu ke dalam mie, baru direbus. Nah, itu salah apa betul? Salah. Kenapa salah? Karena nggak sesuai. Jadi semua tuh harus urut ya, biar jadi mie goreng yang sedap. Itu. Oke.
Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya itu berisi langkah-langkah yang urut, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja tindakan misalnya potong, campur, aduk, dan bersifat jelas dan mudah dipahami. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kalian sering lihat apa ya, contoh yang ada di Nutrijel, tahu Mas Nutrijel? Tahu. Pasti kan ada kayak perintah, misalkan campurkan. Nah, itu namanya teks prosedur karena ada perintah begitu. Oh gitu. Iya, betul. Selanjutnya, nah, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada judul, yaitu judul itu biasanya kita dapat dari tujuannya. Misalkan nih, kita mau bikin es teh. Nah, jadi itu judulnya cara membuat es teh manis begitu. Terus alat dan bahannya itu pasti ya ada alat dan bahan ya. Kalau misalkan nggak ada, nggak jadi apa-apa dong. Misalkan kita mau bikin es teh tapi nggak ada serbuknya dan nggak ada airnya, nggak bisa kan? Jadi semua tuh harus ada alat dan bahan. Apa contohnya? Dina bisa kasih contoh alat dan bahan cara membuat es teh. Gelas, air, Betul. teh. Sip, good job. Pakai es batu Ibu. Oh iya, ada es batunya juga karena Pakai gula bikin juga. es teh. Nah iya, kalau es teh nggak ada gulanya, deh rasa apa ya? Pakai air Ibu. Iya betul, Rahel, good job. Oke. Langkah-langkahnya itu apa yo? Lia bisa kasih contoh nggak langkah-langkahnya cara membuat es teh? Air, masukkan air ke dalam gelas. Iya. Terus Celupkan apa itu? serbuk tehnya. Terus aduh, oke, good job. Jadi tinggal tambahin, kasih es teh, lalu kasih gula dan diaduk. Lalu siap untuk diminum. Oke, next. Oke, ada lagi yang masih digunakan ya. Ayo, Dina, Lia, Amel, kok rame? Lagi bahas apa? Langkahnya Ibu. Langkah, dengerin ibu dulu ya. Nanti kita diskusi bareng. Oke, Oke, ibu. Ibu. Sip, good job. Oke, selanjutnya ada kata yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada kata kerja perintah. Tadi kan ibu sudah jelaskan ya. Kata kerja perintah itu seperti apa contohnya? Tadi ibu yang udah kasih contoh. Campurkan. Nah, sip. Amel, apa ayo? Bisa kasih contoh? Lalu aduk. Lalu aduk, betul. Tua. Rahel, bisa kasih contoh kata perintah? Nggak tahu, nggak apa-apa ya. Nanti dengerin ya. Ya Ibu. Oke. Tadi apa, Dina? Tuangkan. Tuangkan. Rahel, apa tadi kata Dina? Tuangkan. Itu namanya contoh. Kata kerja perintah. Good job, pinter. Jadi harus dengerin ya, biar ngerti. Maaf Oke. Ibu. Ini tadi kan ibu udah jelasin ya, kata kerja perintah itu digunakan untuk menyuruh atau memberi instruksi. Dan yang kedua itu ada kata urutan, menunjukkan urutan atau langkah. Misalkan nih, kita mau bikin donat, tapi langkah-langkahnya nggak urut, bakal jadi donat nggak? Enggak. Karena apa? Karena nggak Karena urut. nggak urut. Jadi semua itu harus urut agar jadi donat yang lezat gitu. Ya Ibu. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Jadi, nih, judul, tujuan, cara membuat teh manis. Bisa lihat? Gini, kelihatan nggak? Lihat Nah, Ibu. alat dan bahannya itu ada gelas, sendok, teh, gula, dan air panas. Lalu, langkah-langkahnya, yang pertama itu ambillah gelas dan juga sendok. Yang kedua, siapkan teh, gula, dan air panas. Yang ketiga, masukkan teh dan gula secukupnya ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. Yang kelima, aduklah sampai gula larut. Dan yang terakhir, teh manis siap dinikmati. Nah, menurut kalian ini udah urut apa belum? Urut. Sip, berarti kalian sudah mendengarkan, udah paham ya teks prosedur itu gimana. Oke, next. Nah, jadi di sini Ibu ada tugas buat kalian semua.
Jadi sudah paham kan? Jadi harus sudah bisa ya mengerjakan tugasnya. Petunjuknya itu nanti kalian bakal pilih salah satu kegiatan di bawah ini. Salah satu temanya itu ada cara mencuci tangan, cara memasak nasi, cara membuat jus jeruk. Nah, format tulisannya ada judul kegiatan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Oke. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan jelas. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar dan mudah. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah Ibu, sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Oke. Kalau misalkan nanti ada yang bingung atau kayak pengen tanya tapi malu, gak apa-apa, nanti boleh ketemu Ibu di kantor ya. Ya, Ibu. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu akhiri, dan untuk Amel bisa ditutup kelasnya. Baik, karena pelajaran ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa yang selesai. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. I just had to let you know you're. She a happy baby, she